Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi. Oke, saya share screen dulu dan saya perbesar. Oke. Pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi. Setelah mengikuti kegiatan perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memahami tentang perkembangan janin trimester 1, perkembangan janin trimester 2, perkembangan janin pada trimester 3. Perkembangan janin trimester 1 diawali dari minggu pertama, yaitu merupakan periode menstruasi. Pembuahan pun belum terjadi, sebab tanggal perkiraan kelahiran dihitung berdasarkan hari pertama dan hari terakhir. Seperti ini ya. Ini adalah sperma yang menuju sel ovum. Nah, kemudian ini adalah sel ovum. Kemudian ini sel ovum yang terlepas atau berjalan menuju dari tuba falopi menuju uterus. Kemudian ini ada sperma yang terpancar setelah melakukan hubungan seksual. Nah, kemudian ini sperma berlari menuju sel ovum. Dan hanya satu sel sperma saja yang bisa menembus sel ovum. Nah, ini adalah proses sel sperma yang bisa mencapai ovum dan dia masuk ke dalam sel ovum, kemudian tertutup dan ekornya terlepas seperti itu. Kemudian minggu kedua, pembuahan terjadi pada akhir minggu kedua. Sel telur yang telah dibuahi membelah menjadi 2 setelah 30 jam dibuahi. Sambil terus membelah, sel telur bergerak di dalam lubang tuba falopi menuju rahim. Setelah membelah menjadi 32, sel telur disebut morula. Sel-sel mulai berkembang dan terbagi pada hari yang ke-12, jumlahnya telah bertambah dan membantu blastokis terpaut pada endometrium. Jadi tadi ya, setelah sel sperma masuk ke dalam sel ovum, dia akan membelah terus sampai menjadi 32. Kemudian disebut morula, kemudian dia akan terus menuju uterus, tempat di mana sel ovum yang sudah dibuah itu nanti menempel. Pada minggu ketiga, sel telur yang telah membelah menjadi ratusan akan menempel pada dinding rahim disebut blastosit. Ukurannya sangat kecil, berdiameter 0,1 sampai 0,2 mm. Kemudian pada minggu keempat, bayi terbentuk embrio. Embrio memproduksi hormon kehamilan, chorionic gonadotropin atau disebut HCG. Jadi mulai membentuk struktur manusia, sudah terjadi pembentukan otak dan tulang belakang serta jantung dan aorta. Jadi biasanya untuk hormon HCG ini akan masuk dalam pembuluh darah dan urin, dan biasanya wanita hamil ditandai dengan salah satunya adalah tes urinnya, PP-tesnya positif seperti itu. Kemudian pada minggu kelima terbentuk 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Sini ya. Nah, kemudian ektoderm adalah lapisan yang paling atas yang akan membentuk sistem saraf pada janin tersebut yang seterusnya membentuk otak, tulang belakang, kulit, serta rambut. Kemudian mesoderm berada pada lapisan tengah yang akan membentuk organ jantung, buah pinggang, tulang, dan organ reproduktif. Kemudian endoderm, yaitu lapisan paling dalam yang akan membentuk usus, hati, dan pankreas. Nah, di sini masih belum terbentuk plasenta ya. Jadi di sini janin mempunyai cadangan makanan, yaitu bisa disebut sebagai yolksa seperti itu. Ini adalah bagian mata, otak, kemudian ini jantungnya, livernya, seperti itu ya. Ini bakal kaki, kemudian bakal tangannya. Nah, di sini adalah umbilikal ya. Yang nanti menjadi tali pusat, tali plasenta, menjadi plasentanya seperti itu. Nah, kemudian minggu ke-6, ukuran embrio rata-rata 2-4 mm yang diukur dari puncak kepala hingga bokong. Tuba syaraf sepanjang punggung bayi telah menutup. Jantung bayi mulai berdetak pada minggu ini. Sistem pencernaan dan pernafasan mulai dibentuk. Pucuk-pucuk kecil yang akan berkembang menjadi lengan kaki pun mulai tampak. Nah, di sini mulai tampak ya, lengan, kaki, seperti itu. Nah, kemudian pada minggu ke-7, akhir minggu ke-7 panjangnya sekitar 5-13 mm,
dan beratnya 0,8 gram, kira-kira sebesar biji kacang hijau. Pucuk lengan mulai membelah menjadi bagian bahu dan tangan yang mungil. Jantung telah dibagi menjadi bilik kanan dan bilik kiri, begitu pula dengan saluran udara yang terdapat di dalam paru-paru. Jadi sudah mulai terbentuk paru-paru, kaki-kaki, tangannya sudah mulai lengkap seperti itu. Nah, kemudian minggu ke-8. Panjang kira-kira 14-20 mm, banyak perubahan yang terjadi pada bayi. Ujung hidung dan kelopak mata mulai berkembang, begitu pula telinga. Bronki mulai bercabang, lengan semakin membesar, dan sudah memiliki siku. Mulai terbentuk lubang hidung, bibir, mulut, serta lidah. Matanya juga sudah kelihatan berada di bawah membran kulit yang tipis. Anggota tangan serta kaki juga terbentuk walaupun belum sempurna. Ini adalah janin pada usia 8 minggu. Nah, kemudian pada minggu ke-9, telinga bagian luar mulai terbentuk, kaki dan tangan terus berkembang. Berikut jari kaki dan tangan mulai tampak. Nah, sudah tampak ya di sini ya. Tangannya sudah, jari-jarinya sudah mulai tampak. Detak jantung sudah bisa didengar dengan Doppler, panjangnya sekitar 22-30 mm dan beratnya sekitar 4 gram. Minggu ke-10, semua organ penting yang telah terbentuk mulai bekerja sama. Pertumbuhan otak meningkat dengan cepat, hampir 250.000 sel saraf baru diproduksi setiap menit. Sudah mulai tampak seperti manusia kecil dengan panjang 32-43 mm dan berat 7 gram. Nah, ini sudah membentuk manusia ya. Nah, kemudian pada minggu ke-11, panjang sekitar 6,5 cm, rambut, kuku, jari tangan, dan kaki mulai tumbuh sesekali di usia ini janin sudah menguap. Jadi dia semacam menguap, kayak kita yang sedang mengantuk itu, dia menguap. Jadi juga udah bisa menguap. Gerakan demi gerakan kaki dan tangan termasuk gerakan menggeliat, meluruskan tubuh, dan menundukkan kepala sudah bisa dirasakan ibu. Jadi sudah mulai ada pergerakan. Bahkan janin kini sudah bisa mengubah posisinya dengan berputar, memanjang, bergelung, atau malah jumplitan yang kerap terasa menyakitkan sekaligus memberi sensasi kebahagiaan tersendiri pada ibu. Nah, seperti ini ya. Kenapa dia bisa bergerak dengan bebas? Karena dia masih kecil. Kemudian di sini ruangan tempat dia itu masih longgar gitu. Jadi dia bisa bergerak sesukanya seperti itu. Kemudian pada minggu ke-12 bentuk wajah bayi lengkap. Ada dagu dan hidung yang kecil, jari-jari tangan dan kaki yang mungil terpisah penuh. Usus bayi telah berada di dalam rongga perut, panjangnya sekitar 63 mm dan beratnya 14 gram. Mulai proses penyempurnaan seluruh organ tubuh. Bayi membesar beberapa milimeter setiap hari. Jari kaki dan tangan mulai terbentuk termasuk telinga dan kelopak mata. Seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan janin pada trimester kedua. Pada minggu ke-13, pada akhir trimester pertama, plasenta berkembang untuk menyediakan oksigen, nutrisi, dan pembuangan bayi. Kelopak mata bayi merapat untuk melindungi mata yang sedang berkembang. Janin mencapai panjang 76 mm dan beratnya 19 gram. Kepala bayi membesar dengan lebih cepat daripada yang lain. Badannya juga semakin membesar untuk mengejar pembesaran kepala. Jadi di sini ada ini ya, sudah terbentuk sempurna seperti itu. Jadi sudah ada kepala, kantung ketuban dengan cairan, jari, plasenta, tali pusat. Nah, ini ya, ini adalah gambaran janin pada minggu ke-13. Untuk berikutnya adalah minggu ke-14, panjangnya 80-110 mm dan beratnya 25 gram. Lehernya semakin panjang dan kuat, lalu rambut halus yang tumbuh di seluruh tubuh dan melindungi kulit mulai tumbuh pada minggu ini. Kelenjar prostat bayi laki-laki berkembang dan ovarium turun dari rongga perut menuju panggul. Detak jantung bunyi bayi mulai menguat, tetapi kulit bayi belum tebal karena belum ada lapisan lemak. Seperti itu. Ini adalah gambarnya ya pada minggu ke-14. Oke, berikutnya pada minggu ke-15. Di sini sudah terbentuk tulang dan sumsum tulang belakang di dalam sistem kerangka terus berkembang.
Pada bayi perempuan, ovarium mulai menghasilkan jutaan sel telur, kulit bayi masih sangat tipis sehingga pembuluh darahnya kelihatan. Pada akhir minggu ini beratnya 49 gram dan panjang 113 mm. Bayi sudah mampu menggenggam tangannya dan menghisap ibu jari. Kelopak matanya masih tertutup. Nah, seperti ini ya pada minggu ke-15. Selanjutnya adalah minggu ke-16, bayi telah terbentuk sepenuhnya dan membutuhkan nutrisi melalui plasenta. Jadi di sini organ plasenta itu sudah mulai berfungsi ya pada minggu ke-16. Bayi telah mempunyai tulang yang kuat dan mulai bisa mendengar suara. Dalam proses pembentukan ini, sistem peredaran darah adalah yang pertama terbentuk dan berfungsi. Jadi mulai bergerak berukuran 116 mm dan beratnya mencapai 80 gram. Berikut adalah ya penampakan bayi ada usia 16 minggu di mana plasenta sudah mulai terbentuk. Mulai berfungsi, bukan terbentuk. Kemudian pada minggu 17, panjangnya 12 cm dan berat 100 gram. Bayi masih sangat kecil, lapisan lemak coklat mulai berkembang, rambut, kening, bulu mata bayi mulai tumbuh, dan garis kulit pada ujung jari mulai terbentuk. Sidik jari sudah mulai terbentuk juga, seperti itu. Kemudian pada minggu ke-18, Jenny sudah bisa mendengar dan bisa terkejut bila mendengar suara keras. Mata bayi pun berkembang, panjangnya sudah 14 cm dan beratnya 140 gram. Bayi sudah bisa melihat cahaya yang masuk melalui dinding rahim ibu, hormon estrogen dan progesteron semakin meningkat. Kemudian pada minggu ke-19, tubuh bayi diselimuti vernik caseosa atau semacam lemak seperti itu ya, semacam lapisan lilin yang melindungi kulit dari luka. Otak bayi telah mencapai jutaan saraf motorik karenanya ia mampu membuat gerakan sadar seperti menghisap jempol. Beratnya 226 gram dengan panjang hampir 16 cm. Minggu ke-20, beratnya mencapai 260 gram dan panjangnya 14-16 cm. Di bawah lapisan vernik, kulit bayi mulai membuat lapisan dermis, epidermis, dan subcutaneus. Kuku tumbuh pada minggu ini. Proses penyempurnaan paru-paru dan sistem pernafasan, pigmen kulit mulai terlihat. Kemudian minggu ke-12, usus bayi telah cukup berkembang sehingga ia sudah mampu menyerap atau menelan gula dari cairan, lalu dilanjutkan melalui sistem pencernaan menuju usus besar. Gerakan janin semakin pelan karena beratnya sudah 340 gram dan panjangnya 20 cm. Jadi kalau tadi di awal-awal bayinya masih bisa bergerak, tapi kalau udah pada usia minggu 21 ini dia sudah susah bergerak karena dia semakin besar. Jadi ruang untuk dia bergerak itu sudah penuh seperti itu. Nah, kemudian minggu ke-22, indera yang akan digunakan bayi untuk belajar berkembang setiap hari, setiap minggu ya. Jadi adalah menggunakan indera. Wajahnya semakin mirip seperti saat dilahirkan, perbandingan kepala dan tubuh semakin proporsional seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah minggu ke-23. Meski lemak semakin bertumbuh di dalam tubuh bayi, kulitnya masih kendur sehingga tampak keriput. Ini karena produksi sel kulit lebih banyak dibandingkan lemak. Yang memiliki kebiasaan berolahraga, menggerakkan otot-otot jari tangan dan kaki, lengan kaki secara teratur. Beratnya hampir 450 gram. Tangan dan kaki bayi telah terbentuk dengan sempurna, jari juga sudah terbentuk dengan sempurna. Kemudian minggu ke-24, paru-paru mulai mengambil oksigen meski bayi masih menerima oksigen dari plasenta. Untuk persiapan hidup di luar rahim, paru-paru bayi mulai menghasilkan surfaktan yang menjaga kantung udara tetap mengembang. Dan kulit bayi pun mulai menebal. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan janin pada trimester 3. Ya, itu dimulai pada minggu 25. Bayi cegukan, ini tandanya ia sedang latihan bernafas. Ia menghirup dan mengeluarkan air ketuban. Jika air ketuban yang tertelan terlalu banyak, ia akan cekukan. Tulang bayi semakin mengeras dan bayi menjadi semakin kuat. Saluran darah di paru-paru bayi sudah semakin berkembang. Garis di sekitar mulut bayi sudah mulai membentuk dan fungsi menelan sudah semakin membaik. Indera penciuman bayi sudah semakin membaik karena di minggu ini di bagian hidung bayi, nostril sudah mulai berfungsi. Berat bayi sudah mencapai 650 sampai 670 gram dengan tinggi badan 34 sampai 37 cm. Kemudian pada minggu 26, bayi sudah bisa mengedipkan matanya. Selain itu retina matanya telah mulai terbentuk.
Aktivitas otaknya yang berkaitan dengan pendengarannya dan penglihatannya sudah berfungsi. Dapat memulai memperdengarkan lagu-lagu ringan dan mencoba untuk memberi cahaya lebih di sekitar perut. Akan merasakan anggukan kepala si kecil atau kepala bayi. Berat badan bayi sudah mencapai 750 sampai 780 gram, sedangkan tingginya 35 sampai 38 cm. Selanjutnya adalah minggu ke-27. Paru-paru, hati, dan sistem kekebalan tubuh masih terus dimatangkan, namun jika ia dilahirkan memiliki peluang 85% untuk bertahan. Indera perasa mulai terbentuk, bayi juga sudah pandai menghisap ibu jari dan menelan air ketuban yang mengelilinginya. Berat tubuh bayi 870 sampai 890 gram dengan ketinggian badan 36 sampai 38 cm. Kemudian minggu ke-28, minggu ini beratnya 110 gram dan panjangnya 25 cm. Otak bayi semakin berkembang dan meluas. Lapisan lemak pun semakin berkembang dan rambutnya terus tumbuh. Gerakan bayi sudah mulai terbatas karena beratnya yang semakin bertambah, namun matanya sudah mulai bisa berkedip bila melihat cahaya melalui dinding-dinding perut ibunya. Kepalanya sudah mengarah ke bawah, paru-parunya belum sempurna, namun jika saat ini ia terlahir ke dunia, kemungkinan besar telah dapat bertahan hidup. Kemudian pada minggu 29, kelenjar adrenalin bayi mulai menghasilkan hormon seperti androgen dan estrogen. Hormon ini akan menstimulasi hormon prolaktin di dalam tubuh ibu sehingga membuat kolostrum. Sensitivitas dari bayi semakin jelas, bayi sudah bisa mengidentifikasi perubahan suara, cahaya, dan rasa bau. Selain itu, otak bayi sudah bisa mengendalikan nafas dan mengatur suhu badan dari bayi. Postur dari bayi sudah semakin sempurna sebagai seorang manusia, berat badannya 1.100 sampai 1.200 gram, dengan tinggi badan 37 sampai 39 cm. Pada minggu ke-30, lemak dan berat badan bayi terus bertambah sehingga bobot bayi sekitar 1.400 gram dan panjangnya 27 cm. Karena ia merasa semakin besar, gerakannya pun semakin terasa. Mata indah bayi sudah mulai bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain dan dia sudah mulai belajar untuk membuka dan menutup matanya. Cairan ketuban atau amniotic fluid di rahim ibunya semakin berkurang. Janin pun sudah mulai memproduksi air mata. Berat badan bayi 1.500 sampai 1.500 gram dengan tinggi 39 sampai 40 cm. Pada minggu ke-31, plasenta masih memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi. Aliran darah di plasenta memungkinkan bayi menghasilkan air seni. Ia berkemih hampir sebanyak 500 ml sehari di dalam air ketuban. Perkembangan fisik bayi sudah mulai melambat pada fase ini, hanya berat badan bayilah yang akan bertambah. Lapisan lemak akan semakin bertambah di bawah jaringan kulitnya. Tulang pada tubuh bayi sudah mulai mengeras, berkembang, dan mulai memadat dengan zat-zat penting seperti kalsium, zat besi, dan fosfor. Perkembangan fisiknya pada fase ini, perkembangan otaknya lah yang berkembang dengan sangat pesat dengan menghasilkan bermiliar sel. Apabila diperdengarkan musik, bayi akan bergerak. Berat badan bayi 1.550 sampai 1.560 gram dengan tinggi 41 sampai 43 cm. Jadi pada minggu ke-31 ini bayi sudah bisa mendengar suara ya. Seperti itu. Makanya kadang diberikan stimulasi musik ya pada bayi yang itu dipercaya bisa meningkatkan kemampuan otak bayi seperti itu. Kemudian pada minggu ke-32, jari, tangan, dan kaki telah tumbuh sempurna. Begitu pula dengan bulu mata, alis, dan rambut di kepala bayi yang semakin jelas. Kanduko yang menutupi tubuh bayi mulai rontok, tetapi sebagian masih ada di bahu dan punggung saat dilahirkan. Beratnya 1.800 gram dan panjang 29 cm. Kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim sudah lebih baik apabila dilahirkan pada minggu ini. Kulit bayi semakin merah, kelopak matanya juga telah terbuka, dan sistem pendengaran telah terbentuk dengan sempurna. Kuku dari jari mungil tangan dan kaki si kecil sudah lengkap dan sempurna. Rambutnya pun semakin banyak dan semakin panjang. Bayi sudah mulai bisa bermimpi. Selanjutnya adalah minggu ke-33. Bayi telah memiliki bentuk wajah yang menyerupai ayah dan ibunya. Otak bayi semakin pusat berkembang. Pada saat ini juga otak bayi sudah mulai bisa berkoordinasi, antara lain bayi sudah menghisap jempolnya dan sudah bisa menelan. Walaupun tulang-tulang bayi sudah makin mengeras, tetapi otot-otot bayi belum benar-benar bersatu.
bayi sudah bisa mengambil nafas dalam-dalam walaupun nafasnya masih di dalam air. Maksudnya di dalam air itu adalah di dalam cairan ketuban ya. Apabila bayi laki-laki, maka testis bayi sudah mulai turun dari perut menuju skrotum. Berat badan bayi 1.800 sampai 1.900 gram dengan tinggi badan sekitar 43 sampai 45 cm. Kemudian pada minggu ke-34, bayi berada di pintu rahim. Bayi sudah dapat membuka dan menutup mata apabila mengantuk dan tidur. Bayi juga sudah mulai mengedipkan matanya. Berat badan bayi 2.000 sampai 2010 gram dengan tinggi badan sekitar 45 sampai 46 cm. Kemudian pada minggu ke-35, pendengaran bayi sudah berfungsi secara sempurna. Lemak dari tubuh bayi sudah mulai memadat pada bagian kaki dan tangannya. Lapisan lemak ini berfungsi untuk memberikan kehangatan pada tubuhnya. Bayi sudah semakin membesar dan sudah mulai memenuhi rahim. Apabila bayi ibu seorang laki-laki, maka di bulan ini testisnya telah sempurna. Berat badan bayi 2.300 sampai 2.350 gram dengan tinggi badan sekitar 45 sampai 47 cm. Kemudian selanjutnya adalah minggu ke-36, kulit bayi sudah semakin halus dan sudah menjadi kulit bayi. Lapisan lemak sudah mulai mengisi di bagian lengan dan betis dari bayi. Ginjal dari bayi sudah bekerja dengan baik dan livernya pun telah memproduksi kotoran atau ini ya, sisa-sisa hasil pembuangan ya. Saat ini paru-paru bayi sudah bekerja baik, berat badan bayi 2.400 sampai 240 gram dengan tinggi badan 47 sampai 48 cm. Pada minggu ke-37, kepala bayi turun ke ruang pelvik, bentuk bayi semakin membulat dan kulitnya menjadi merah jambu. Rambutnya tumbuh dengan lebat dan bertambah 5 cm, kuku terbentuk dengan sempurna. Bayi sudah bisa melihat adanya cahaya di luar rahim. Bayi pada saat ini sedang belajar untuk mengenal aktivitas harian. Bayi juga sedang belajar untuk melakukan pernafasan, walaupun pernafasannya masih dilakukan di dalam air, artinya di dalam cairan ketuban, seperti itu. Berat badan bayi di minggu ini 2.700 sampai 2.800 gram dengan tinggi 48 sampai 49 cm. Pada minggu ke-38, proses pembentukan telah berakhir dan bayi siap dilahirkan. Seperti itu. Terima kasih. Nah, demikian pertemuan untuk kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas pada minggu berikutnya. Sekian, terima kasih.